Ya, saya Pian Hamsa, saya berumur 25 tahun dan sekarang beraktivitas di Ruang Anak Muda Connection. Saya di situ sebagai salah satu founder dan juga beraktivitas bersama kawan-kawan anak-anak muda yang ada di Gorontalo pada khususnya. Perkenalkan, nama saya Cinda Amelia Rahman, biasa dipanggil Cinda. Saat ini umur saya 23 tahun dan kesibukan saya saat ini bekerja sebagai tenaga ahli di salah satu instansi kementerian. Nama saya Eko, biasa dipanggil Eko Show atau nama panggungnya Eko Show. Umur saya kurang tahu umur berapa, cuman lahir 86, Anda bisa hitung sendiri. Profesi orang yang tidak bisa nyanyi tapi mendapatkan uang dari musik. Nama saya Sandi Mobi, umur saya alhamdulillah barusan 23 tahun. Profesi saya sekarang ini saya dipercayakan dan diamanahkan oleh kawan-kawan untuk menjadi koordinator wilayah Gorontalo BEM-Dema se-Sulawesi. Nama saya Noval Abdus Samad, usia 35 tahun. Sekarang ini mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Sekretaris DPD KNPI Provinsi Gorontalo. Banyak anak-anak muda kita yang telah mengambil peran, baik itu pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ada pula kita temui bahwa ada anak-anak muda yang kurang produktif. Nah, anak-anak muda yang kurang produktif ini butuh sentuhan dari anak muda yang terus menggerakkan kebermanfaatan. Kalau menurut saya sendiri, pemuda hari ini sebagian besar itu ada yang bisa memanfaatkan situasi, ada yang tidak bisa. Orang-orang yang bisa memanfaatkan situasi itu yang bisa kelak bisa memimpin, minimal memimpin dirinya sendiri di masa depan. Orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan situasi, dia akan jadi babu selamanya. Pemuda hari ini sangat progres dengan berbagai macam bidang yang mereka geluti. Tentunya dengan kemajuan teknologi, sekarang juga pemuda mindsetnya semakin lebih terarah, lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Pemuda hari ini adalah sebagai kaum ataupun generasi penerus bangsa yang nantinya akan menerima tongkat estafet dari pendahulu kita. Pemuda hari ini adalah jaminan dan harapan untuk kebaikan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Karena pada Kongres kedua tahun 1928 itu diisi oleh mayoritas kaum muda, sementara pemudi emansipasinya masih rendah atau belum tinggi. Jadi sebelum zaman kemerdekaan, perempuan di Indonesia itu banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dikatakan adil, karena memang sejak zaman yang sudah lama sekali perempuan itu memang selalu menjadi nomor 2 di masyarakat atau menjadi second line in society. Perempuan tidak terlalu mempunyai peran yang lebih terhadap perkembangan bangsa dan negara. Perempuan saat itu hanya banyak sekali berjibaku pada soal rumah tangga. Pada waktu kongres saat itu, jika kita balik dalam sejarah, kita tahu didominasi oleh kaum lelaki dan pada saat itu juga kaum perempuan itu sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari. Olehnya dinamakan menjadi Sumpah Pemuda. Namun kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan hal yang kemudian nantinya akan memecah belah pemuda ke depan. Dengan adanya perbedaan itu justru akan memperkuat persatuan kita dalam memajukan daerah untuk kemajuan bangsa sendiri. Dinamakan Sumpah Pemuda itu karena pergerakan awal perjuangan itu dimulai dari laki-laki, dari anak-anak muda. Karena dulu wanita itu berkecimpung hanya 3 hal: sumur, dapur, kasur. Tidak seperti sekarang ada wanita karir. Nah, makanya itu mungkin ya dari anak kesimpulan, karena dulu masih wanita itu masih 3 hal itu, jadi mungkin dinamakan Sumpah Pemuda karena pergerakan mulai dari cowok-cowok, mulai dari anak-anak muda. Pemuda itu tidak berada pada satu lingkungan yang diisi atau dihuni oleh orang-orang yang memiliki sosial intelijensi yang tinggi,
Sehingga mereka bukannya tidak mau tahu, tapi memang pada dasarnya karena lingkungan tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki kepekaan sosial, kepekaan ekonomi dan sebagainya, jadi mereka tidak tahu. Sehingga ada asumsi yang mengatakan pemuda itu tidak mau tahu. Tapi yakinlah ketika mereka berada pada satu lingkungan yang diisi oleh orang-orang yang memiliki sosial intelligence yang tinggi, mereka akan peduli dengan keadaan bangsa dan negara kita. Sebenarnya saya juga termasuk orang-orang yang tidak mau, bukan yang tidak mau tahu dengan kondisi daerah, cuman makin ke sini makin ada rasa kecewa dengan daerah sendiri karena pemerintah itu kadang-kadang tidak mau melirik anak-anak muda, padahal banyak orang-orang muda di luar sana dimanfaatkan, yang dari khususnya dari daerah Gorontalo yang punya skill lebih itu dimanfaatkan di daerah luar. Mereka cari uang di daerah luar karena mindset mereka sekarang daripada di Gorontalo begini. Saya memandang hal tersebut sebagai hal yang tidak mereka dalami gitu. Saya tidak mengkotak-kotakan pemuda A, pemuda B, pemuda C, atau bahkan menganggap pemuda yang tidak mau berurusan atau tidak mau terjun terhadap persoalan-persoalan baik dalam politik, ekonomi, di kampus, di kerjaan, di lingkup manapun itu sebagai pemuda yang apatis atau mereka dikatakan sebagai pemuda yang tidak bermanfaat atau tidak berguna gitu. Saya nggak mau mengatakan hal seperti itu. Karena banyak sekali di lingkungan saya temui teman-teman, rekan-rekan saya yang seperti itu gitu. Jadi saya tidak ingin mengkotak-kotakan itu. Itu first disclaimer. Itu adalah hal yang saya disclaimer. Nah, bagaimana menurut saya atau bagaimana pandangan saya terhadap itu? Sebenarnya ini hanya mereka hanya membutuhkan membutuhkan pandangan atau suntikan materi atau mungkin perlu berbagi diskusi bareng-bareng orang yang bisa yang bisa bikin mereka berbaur bareng gitu. Jadi first disclaimer yang saya bilang tadi, saya nggak mengkotak-kotakan ini yang apatis, ini yang terlalu breng gitu. Nggak bisa dikatakan kayak gitu. Karena menurut saya berteman dengan mereka, saya banyak menemui hal-hal yang seperti ini. Menurut saya mereka hanya kurang bersosialisasi dan kurang menyentuh saja bagian itu. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin saat ini merasa diri sudah terjun dalam dunia tertentu, mungkin bisa membagikan atau mungkin bisa lebih terbuka dengan pemuda-pemuda atau teman-teman kalian yang seperti itu. Bagi saya ada kemungkinan mereka lebih menekuni skillnya mereka, karena kita tahu skill ataupun soft skill daripada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Namun dengan hal itu juga pemuda yang kemudian hari ini tidak mau peduli dengan kondisi daerah, menurut saya mungkin kurangnya perhatian daripada kawan-kawan yang hari ini sudah lebih tahu dengan persoalan terkait kedaerahan, terkait dengan bagaimana melihat sistem kepemerintahan. Akan tetapi dengan adanya perbedaan itu, sekali lagi saya menekankan itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal itu ketika perbedaan itu justru akan memecah belah di antara kaum muda itu sendiri. Menjadi pemuda tentu menjadi ujung tombak daripada perubahan bangsa, terutama di daerah kita, daerah Gorontalo. Melihat pemuda yang apatis barangkali, ini perlu sebetulnya untuk kita luruskan bersama, bahwa kalau ada anak muda yang masih berpikir, yang tidak berpikir terhadap satu negaranya atau yang tidak pernah berpikir terhadap satu daerahnya, maka buat apa dia menjadi anak muda, kan gitu. Karena memang kita diberikan kekuatan, kita diberikan energi positif untuk dapat membangun daerah ini. Bagi saya cara sederhananya ada dua. Yang pertama, pemuda yang sedang berada di zona nyaman untuk segera keluar dari zona nyaman, rasakan dan lihatlah kondisi di sekitar Anda, bahwasannya masih banyak persoalan-persoalan yang membutuhkan peran serta Anda-Anda yang sedang berada di zona nyaman. Sementara untuk pemuda yang tidak sedang berada di zona nyaman, saran saya perluaslah pergaulan Anda,
mainlah sejauh mungkin dan pasti Anda akan menemukan berbagai macam persoalan yang akan menimbulkan rasa kepedulian Anda terhadap suatu kondisi bangsa dan negara kita. Bagi saya, tinggal bagaimana kita sebagai pemuda yang kemudian hari ini tahu tentang kondisi daerah itu mengajak kepada seluruh pemuda, mari sama-sama kita mencintai daerah kita sendiri untuk membangun bangsa itu. Adakan fasilitas yang memadai untuk dorang punya hobi, dorang punya kreativitas yang ingin dorang buat, itu adakan dorang punya fasilitas yang ada. Biar dorang tidak lari keluar daerah. Kebanyakan begitu sih menurut kita. Saat ini progresnya saya lihat sudah cukup berkelanjutan gitu ya. Jadi untuk untuk pemuda saat ini maupun gerakan-gerakan apa yang mereka harus lakukan, sebenarnya titik fokus yang diperlukan pemuda itu, mereka hanya perlu menemukan itu gitu. Mereka hanya perlu menemukan titik fokus dari diri mereka sendiri gitu. Cara yang paling ampuh itu, ayo kita menghadirkan semacam kegiatan yang benar-benar dapat mereka sukai. Karena sekarang itu kan di era digital saat ini, banyak anak muda kita yang hanya ingin sekali di hadapan handphone, di hadapan laptop, di hadapan media sosial lainnya. Nah, ini perlu untuk kita kembangkan sehingga apa yang mereka sukai itu dapat difasilitasi oleh anak-anak muda yang katakanlah anak muda yang produktif seperti teman-teman gitu. Jadi menurut saya sangat perlu mindset terbuka sebagai negara berkembang, apalagi untuk pemuda-pemudanya untuk mencapai Indonesia lebih baik gitu. Nah, saya memberikan tanggapan yang cukup keras terhadap anak-anak muda yang memang katakanlah mereka sudah tidak peduli terhadap keadaan bangsa ini, apalagi memang bangsa kita, terutama Indonesia, lebih khusus Gorontalo, memang masih diserang oleh pandemi COVID-19. Nah, ini butuh kemudian sentuhan-sentuhan positif bagi kita semua untuk meninggalkan keadaan pandemi global yang ada di Gorontalo. Pemuda memaknai kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan hari ini adalah sebuah kenyataan yang harus dihargai dan dihormati oleh anak muda, khususnya bagaimana para pejuang dulu mempertaruhkan darah dan nyawa mereka untuk memerdekakan Republik Indonesia. Bagi saya, tinggal bagaimana kita sebagai pemuda yang kemudian hari ini tahu tentang kondisi daerah itu mengajak kepada seluruh pemuda, mari sama-sama kita mencintai daerah kita sendiri untuk membangun bangsa itu. Caranya orang memaknai kemerdekaan Indonesia itu dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Tantangan utama yang dihadapi pemuda saat ini kurangnya percaya diri terhadap skill yang mereka miliki. Tantangan pemuda bagi saya adalah soal kreativitas. Kreativitas ini harus muncul atau timbul dari pikiran-pikiran segar anak muda yang tentunya memberikan proyeksi masa depan kemajuan pemuda itu sendiri. Niscaya saya yakin ke depan masa depan Indonesia itu jauh lebih baik lagi. Tantangan utamanya sebenarnya hanya satu, kalau bagi saya, yaitu rasa malas. Karena kalau rasa malas itu sudah menghantui diri kita sendiri, tentu apapun yang akan kita lakukan memang tidak akan pernah terjalin dengan baik. Tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Karena memang rasa malas itu ya diri kita sendiri yang membentuk. Sekalipun ada orang lain yang mendorong untuk membuat kegiatan A, membuat kegiatan B, dan seterusnya, itu tidak akan pernah terjalin dengan bagus begitu. Tidak mau belajar, tidak mau mengulik, dan itu yang kita rasa sendiri. Kadang-kadang orang sudah nyaman dengan satu hal, orang tidak ingin mengulik hal-hal yang lain. Padahal hal yang sebenarnya orang kerjakan sekarang itu belum tentu bisa bertahan dengan era yang sekarang. Karena era sekarang itu tidak kayak dulu. Kalau dulu itu eranya lebih panjang, maksudnya waktunya lebih panjang. Kayak contoh Pajeko, bajak sawah. Sekarang sudah hilang kan? Hanya dalam setahun diganti dengan mesin, hanya dalam setahun diganti dengan teknologi lain. Kalau dulu itu berpuluh-puluh tahun masih pakai hal yang sama. Nah itu, kadang-kadang orang tidak hanya terpaku dengan
dengan hal yang sudah kita kuasai. Padahal kalau sekarang untuk era sekarang itu cepat berganti, itu yang orang belum tentu yang orang kuasai sekarang masih bisa dipakai tahun depan. Dari dulu menjadi wanita itu di mata masyarakat itu sudah sangat serba salah gitu. Untuk menjadi wanita karir ataupun menjadi ibu rumah tangga itu sebenarnya membuat wanita itu menjadi dilema gitu. Dari dulu banget. Kalau misalnya perempuan yang sudah bekerja dikatakan kasihan anak dan suaminya ditelantarkan. Kalau misalnya memilih menjadi ibu rumah tangga, kasihan pendidikannya, kasihan skillnya dirugikan gitu, hanya didedikasikan untuk anak dan suami gitu. Kalau soal mengamalkan dan tidak, memang saya belum punya penelitian lebih lanjut ya. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa anak muda sekarang sudah mengamalkan dan yang lainnya juga belum mengamalkan. Saya belum punya penelitian yang lebih rinci soal itu. Tetapi saya meyakini bahwa di setiap anak muda kita ini rata-rata itu memang sudah sekitaran, mungkin barangkali rata-rata sudah mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang tertuang itu. Sebenarnya ini soal pilihan dan soal memainkan peran saja. Bagi mereka yang memilih jalur oposisi, tentu mereka bergerak atas dasar kenyamanan dan kepuasan dari aktivitas mereka sebagai oposisi. Namun yang perlu saya tekankan adalah menjadi oposisi itu bukanlah suatu yang buruk, namun bagaimana menjadi oposisi yang benar-benar konstruktif, memiliki kritik, memiliki solusi, sehingga apapun persoalan yang disampaikan bisa terselesaikan. Kalau kita tahu masalah, kita teriak-teriak, tidak ada solusi, ya begitu saja. Sementara pemuda yang berada di dalam kekuasaan, itu juga adalah sebuah pilihan. Mereka memainkan peran di dalam kekuasaan yang tentunya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mereka bisa aspiratif, mereka bisa responsif terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, dan mereka tentunya ini soal ketepatan dan kecepatan eksekusi aspirasi dan responsivitas terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kalau berada di dalam kekuasaan tentunya akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menyerap dan mengeksekusi segala keinginan masyarakat. Pandangan saya terhadap mereka yang tidak mau memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya dorang, siap-siap jadi babu. Siap-siap jadi babu. Walaupun jadi pemimpin itu untuk diri sendiri itu sudah cukup. Saya sih hanya berharap bahwa anak-anak muda kita lebih bermanfaat lagi. Karena memang yang dibutuhkan oleh negara ini, terutama oleh daerah kita, daerah Gorontalo yang katakanlah daerah kita ini masih kategori termiskin di Indonesia, kita butuh perjuangan-perjuangan anak muda. Kalau anak muda hanya berdiam diri dalam rumah, ya buat apa? Berarti tidak ada perjuangan yang dilakukan oleh mereka. Nah ini butuh kesadaran bersama, butuh kesadaran kolektif. Kira-kira begitu. Pemuda itu harus bisa menemukan karakter atau khas ataupun identitas pemuda yang lahir dari sebuah pemikiran original, tidak ada pengaruh dari manapun, sehingga kalau kita berhasil menjadi pemuda yang memiliki identitas tersendiri, kita akan memiliki nilai yang lebih di mata publik. Itu harapan saya untuk pemuda saat ini. Harapan saya tentang kepemudaan ke depan lebih memperkokoh persatuan lagi, karena perubahan itu butuh persatuan dan tekad yang kuat untuk dapat mempersatukan konsep dan gagasan para pemuda dalam membangun daerah untuk bangsa itu sendiri. Harapan untuk pemuda di
khususnya daerah saya sendiri. Lakukan saja apa yang kalian rasa itu bisa, walaupun masih dalam tanda kutip kira-kira, bikin saja. Selama itu tidak melanggar norma agama, adat istiadat dengan hukum yang berlaku, lakukan saja. Walaupun masih tanda kutip kira-kira ini berhasil tidak, lakukan. Karena itu kebanyakan pemuda itu, untuk pemuda yang zaman sekarang itu terlalu banyak perhitungan. Terlalu banyak perhitungan. Itu sih. Karena kira-kira itu kan 50-50. Bisa rugi, bisa tidak. Daripada bawa diam. Yang memilih untuk kuliah, yang memilih untuk bekerja, yang memilih kuliah sambil bekerja, yang membantu orang tuanya, dimanapun, kapanpun kalian lakukan itu, kalian sangat-sangat hebat dan kalian sangat luar biasa. Tetap jalani itu dengan bahagia, tetap jalani itu dengan rasa bersyukur, karena sebenarnya yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri gitu. Di momen Sumpah Pemuda ini, saya mengharapkan kita semua, terutama perempuan, kita lebih bisa mempunyai tekad untuk sama-sama memajukan dan juga mempunyai rasa kepemilikan terhadap negara kita ini, nasionalisme yang tinggi, supaya kita bisa bersama-sama membangun negara kita ini for a better future, untuk masa depan yang lebih baik, bahkan further, lebih dari itu. Pokoknya kita semua bisa, kita semua mampu, dan jangan lupa kita tetap mempunyai mindset yang terbuka. Saya tidak ingin permasalahan gender, permasalahan ras, permasalahan religion itu menjadi hal yang yang memisahkan kita gitu, yang bisa bikin kesatuan ini terpecah belah gitu. Jadi jangan karena hal-hal tersebut kita terpecah belah, tapi mari kita sama-sama di momentum Sumpah Pemuda ini kita sama-sama bersatu untuk generasi yang lebih baik. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda Dari Muda Gorontalo untuk Indonesia. Indonesia.